Ekspektasi kamu sebelum ke Amerika, setelah ke Amerika, ada yang bisa kamu ceritain nggak? Itu belum ada kan MD? Belum ada. Terus PMI, PMI belum ada. IKS, IKS, Pokoknya anak-anak FDK itu aku sangat dorong untuk coba daftar ini. perbandingan mazhab. Iya kan siapa Belum tahu. tahu. Di sana tuh biasa aja loh kalau misalnya kamu baca buku di bus atau di stasiun tuh biasa aja baca buku tebel-tebel di situ tuh Dan biasa itu aja. banyak orang yang melakukan hal Banyak. sama. Cetar, Great Stories. begin here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompos. Ketemu lagi sama Ulfa. Dan juga ada aku di sini, Gandhi, tentunya di program yang udah kita tunggu-tunggu sejak lama, ya nggak Ya sih? bener banget. Di program Cetar, Great Stories Begin Here. Dan tentunya kita nggak sendirian, tentunya, ya betul? Iya banget. Kita ditemenin sama bintang tamu yang kece, yang baru banget nih pulang dari Amerika. Kemarin apa ya? Iya, kayaknya baru kemarin deh. Iya. Dan tentunya nanti semoga kita bisa dapat banyak banget pelajaran Ya pastinya tentang gimana sih kok bisa sampai Amerika. Padahal sebenarnya kalau cuman belajar itu tuh kita bisa nih di UIN Jogja ini kita bisa belajar, tapi kenapa harus ke Amerika? Dan gimana prosesnya? Kenapa sih bisa sampai ke Amerika? Iya benar-benar. Iya sih? Udah bersama kita nih bintang tamu yang kece badai. Siapa lagi kalau bukan Kak Kiki. Ya, sepi banget. Halo Kak Kiki. Halo. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya, Kalian sendiri apa kabar ini? Alhamdulillah panas. aku juga baik sih. Tapi kalau menurutmu Ki, sebagai orang yang habis dari Amerika, panas mana sih di Amerika atau di sini? Sebenarnya kebetulan kemarin pas balik itu lagi masuk winter ya. Oke. Jadi ya kerasa banget beda panasnya. Winter tuh apa winter? Winter itu musim dingin. Ah, musim dingin. Jadi pas balik itu kerasa banget keluar dari bandara tuh langsung kayak ih panas banget nih Indonesia. Tapi sebelumnya waktu pertama kali aku nyampe di Utah itu lagi musim panas dan lagi panas-panasnya. Oke. Dan for your information di Utah itu termasuk state yang emang panas, state gurun. Bukan yang kayak ada saljunya gitu. Meskipun di sana musim dingin tapi nggak ada salju kan? Kebetulan di daerahku nggak ada saljunya di kotaku. Jadi kalau hitungan panasan apa sini pas saat itu panas sana, panas banget malah. Kamu berapa lama sih di Amerika? Satu semester semester. itu kurang lebih 4 atau 5 bulan lah, 4-5 bulan. Ya lumayan lama ya ternyata ya. Berarti udah sempet bisa adaptasi sama cuaca di sana kan? Udah sempat. Yang awalnya di sini udah beradaptasi karena emang dari lahir di sini kan? Di sini. Terus habis itu ke Amerika, adaptasi baru. Terus di Amerika berapa bulan tuh? 4 bulan. Adaptasi terus ke sini. Itu bingung nggak tubuhnya itu? Enggak ya? Termasuk bingung sih. Iya kan? Soalnya aku pernah dengar juga sebelum orang Indonesia yang biasanya mau belajar ke Eropa gitu ya. Iya. Itu kan biasanya ada kayak tes kesehatan gitu kan? Iya. Disuntik gitu gak sih? Iya. Iya kan? Biar imunnya tuh tetap stabil gitu ya. Tuh Sobat Kompos, kamu belum tahu kan kalau ternyata sebelum kita ke suatu negara yang beda banget cuacanya, itu pasti ada screening kesehatan gitu ya. Iya. Contohnya aku. Itu gimana tuh kemarin ceritanya? Kalau nggak salah emang ada peraturan di US itu yang masuk sana harus udah vaksin rubella sama meningitis itu wajib. Jadi aku kesana vaksin dulu, terus screening dulu. Sama aku screening penyakit TBC, ada riwayat TBC atau tidak, gitu-gitu. Pokoknya yang penyakit-penyakit yang menular itu di screening dulu. Kalau seandainya clean baru boleh masuk US gitu. Berarti emang yang dipersiapkan tuh bukan Bukan cuma barang doang gitu, bukan baju doang ya Dini. Tapi sebelum kita ngobrol jauh lagi nih, coba Kak Kiki perkenalkan dulu dong. Kita belum tahu banyak nih tentang Kak Kiki nih. Oh iya ya. Langsung ngomong Kiki aja ya, belum perkenalan. Siapa sih Kak Kiki ini? Enggak, ini tuh saking apa ya, akrabnya gitu loh. Akrabnya. Saking lupa. Tapi kalaupun menurutku ya ini ya, nggak usah diperkenalkan tuh kayaknya udah terkenal banget sih. Iya dong, famous. Aku juga tahu loh kakaknya walaupun sebelum kenal ya. Iya. Coba diperkenalkan dulu deh. Oke, namaku Milenia Rizky, tapi sering dipanggil Kiki atau kadang dipanggil juga Milen. Aku asal Kepulauan Riau Jauh. di Bintan, Kabupaten Bintan. Dan sekarang aku kuliah di UIN Sunan Kalijaga di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 20. Wah,
Satu angkatan sama aku nih. Iya, aku yang junior. Tapi nggak apa-apa sih junior-junior. Semoga nanti bisa mengikuti jejaknya Kak Amin, amin. Kiki. Sangat termotivasi. Karena yang senior nggak dapat kesempatan lagi nih soalnya. Oh iya benar-benar. Apa namanya waktunya yang junior untuk maju. Amin amin. Semoga selanjutnya angkatanku pun ada yang Amin. berangkat gitu. Kesibukan kakak akhir-akhir ini apa kak? Sekarang aku kebetulan lagi magang di salah satu perusahaan media di Jogja. Itu sih paling sibuk organisasi di kampus aja sama magang tadi. Masya Allah banget nih kak Kiki ini emang selain berprestasi ternyata aktif banget gitu ya. Sebagai mahasiswa terus juga anggota magang. Tapi dulu gimana sih ceritanya kok bisa daftar ke apa sih nama itunya? Nama beasiswanya atau apa itu nyebutin Yayasannya. Pihak yang menyelenggarakan ke Amerika tuh. Jadi nama beasiswanya ini Global Undergraduate Exchange Program atau biasa dikenal dengan Global U-Grad Program. Ini itu beasiswa langsung dari pemerintah Amerika. Oke. Langsung dia yang biayain mereka, yang rekrut juga dari tim mereka dan lain sebagainya itu dari mereka gitu. Berarti bukan dari pemerintah Indonesia ya? Tidak. Itu dapat infonya dari mana? Soalnya sebelum kamu jelasin itu, kita semua tahu kan ya, kalau di Indonesia ini kebanyakan mahasiswa yang aktif buat nyari-nyari kayak gitu. Itu apa yang kamu lakuin sampai dapat info kayak gitu? Nah, aku tuh kebetulan sebenarnya dari awal sebelum maba malah emang pokoknya udah ada target. Seandainya aku jadi mahasiswa, aku pingin sekali aja exchange ke luar negeri. Jadi emang dari awal tuh aku udah nyari ini exchange apa dan waktu itu kan sempat ada dengar-dengar IISMA dari pemerintah, itu juga masuk dalam list aku. Terus ada yang ke Cina, ada yang ke Turki, itu aku masukin ke list. Terus emang aku sisir ini mana nih yang kira-kira bisa aku masuk tadi Global Undergraduate. Nah, udah kerjaan aku tuh sebanyak dari situ itu nyari-nyari informasi beasiswa gitu doang, kayak nyari yang exchange, kesempatan exchange dan lain sebagainya. Nah, pas di semester 1 itu iklan Global Undergraduate itu masuk sendiri di beranda IG ku. Karena kita main algoritma ya. Iya. Karena yang sering aku cari itu jadi yang dapat di halaman aku tuh itu gitu. Tapi waktu itu posisi masih semester 1, masih belum bisa daftar karena maba nggak boleh daftar gitu. Jadi oke, aku hold dulu, bisa nih untuk semester 3. Nah, di semester 3 itu sama kasusnya. Datang gitu aja di halaman berandaku di salah satu kursusan dari Pare, kursusan bahasa Inggris dari Pare, lembaga kursus itu kan punya IG-nya gitu. Tiba-tiba masuk ke berandaku, oh udah waktunya pendaftaran nih, baru di situ aku daftar, begitu. Pertama kali berarti ngelis dulu. Yang kedua semesta mendukung nggak sih? Iya. Bener kan? Tapi ini emang pertama kali coba langsung jeblos apa sebelumnya udah pernah nyoba tapi belum rezekinya gitu? First time dan alhamdulillah langsung jeblos dan lolos. Alhamdulillah banget sih. Ini kalau misalnya aku dengar student exchange tuh pasti langsung kayak insecure, kayak gimana, nggak tahu, insecure dan sebagainya. Mungkin boleh nih bagaimana caranya dari awal proses pendaftaran sampai kakak tuh bisa berangkat ke Amerika. Tapi sempat insecure nggak sih waktu itu kayak Ulfa gini? Oh sempat banget. Jadi aku pas ngelihat dia ada di berandaku itu sudah mungkin H-7 apa H-6 gitu. Ingat banget. H-7 H-6 aku udah buka pendaftaran dan kebetulan waktu itu organisasi di kampusku ini lagi sibuk-sibuknya gitu ya akhir tahun. Betul. Jadi oke, aku keep dulu. Dan tadi karena aku sebenarnya persiapan sudah dari awal dari maba, berkas-berkas seperti TOEFL itu aku sudah megang, sudah ada, dan juga aku sempat ngikut kursus membuat esai. Aku pernah nyoba buat esai, itu emang sudah dari awal kan. Jadi oke, untuk TOEFL udah beres, untuk berarti tinggal surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini juga tricky. Ini aku nggak bakal sebut dosennya siapa, cuman sempat minta surat rekomendasi sama beliau dan ditolak gitu, karena beliau merasa tidak qualified untuk buat surat rekomendasi. Itu makin pusing nyari ini siapa lagi yang harus dicari gitu. Akhirnya aku minta ke Kaprodi dan Sekprodi untuk buat surat rekomendasi. Jadi yang pertama kali dilakukan di pendaftaran U-Grad ini ngisi application online, application itu yang diminta TOEFL,
2 surat rekomendasi, terus nulis esai, nulis list mata kuliah mana yang mau dicari, yang mau diampu di sana, bukan diampu, mau diambil di sana. Terus mata kuliah apa yang sudah diambil, gitulah untuk pertimbangan-pertimbangan orang sana kan. Ya. Nah, gitu. Nah, aku ini kan daftarnya masuk mepet. Sempet yang nama insecure. Kayaknya itu hamin 3 jam. Jam 9-an malam atau jam 8-an malam. Itu aku tinggal esai. Yang lain udah beres. Itu deg-degan banget ya sih itu. Deg-degan banget. Ngejar deadline ya. Tinggal esai. Tapi yang lain udah beres ya, udah. Ini juga transkrip nilai itu udah beres. Tinggal esai dan itu aku sempat nyerah. Aku tuh kayak apa semester 5 aja ya ininya biar lebih siap gitu. Soalnya ini juga buru-buru gitu kan. Udah esai itu udah aku edit berulang kali, udah aku masukin lagi kata-katanya. Udah gitu, aku ragu lagi. Ini semester 5 aja ya. Udah deh biar lebih siap, biar cepet keterima gitu. Nanti ini gagal gimana? Cuman aku mikir udah kepalang tanggung. Karena tadi transkrip nilai udah aku transkrip dan itu ada duitnya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa ya, kita kayak sayang banget duitnya segitu udah keluar. Terus udah ngubungi dosen di sana sini buat ngasih surat rekomendasi, itu udah kepalang tanggung. Jadi aku akhirnya tekan enter. Dan terkirim juga di malam itu. Gitu. Sempet ragu, sempet banget. Tapi akhirnya sekarang pas setelah keterima aku mikir, kalau seandainya aku ngikutin kata hati yang nyuruh aku semester 5 untuk daftar lagi, mungkin kemungkinan aku belum tentu bakal keterima gitu. Iya, lakinya nggak tahu nih datangnya di semester 5 apa enggak. Itu dia. Nah, pertama setelah online aplikasi, pengisian formulir secara online, itu selanjutnya tahap wawancara. Ya. Jadi Kan nanti itu kan ada pengumumannya sendiri-sendiri kan. Maksudnya lulus tahap berkas, terus wawancara, habis itu setelah wawancara itu TOEFL ini kita emang di awal diminta TOEFL ya. Tapi itu TOEFL ITP atau prediction. Yang diminta itu TOEFL IBT. TOEFL IBT itu TOEFL yang sudah taraf internasional. Oke, mending wawancara dulu aja. Wawancara tadi mau jelas wawancara kan? Wawancara. Iya, wawancara. Sorry. Jadi mungkin sekitar 3 minggu setelah online application selesai aku submit, ada pengumuman wawancara, pengumuman aku lulus online application dan jadi selected, jadi terpilih untuk wawancara. Itu menduga nggak? Maksudnya seneng banget. Tidak. Terus bisa saya pasti udah mikirnya udah amperadul itu ya. Ya ampun lulus wawancara itu udah syukur udah ya ampun gitu dah pokoknya euforia sendiri gitu kan. Nah selesai pengumuman itu wawancaranya itu kurang lebih 2 minggu kemudian. Oke. Jadi ya ada waktu untuk prepare. Ya. Untuk prepare wawancara itu ya karena aku tadi emang sudah ini yang udah jadi tujuan aku ingat sambil aku latihan wawancara itu aku sambil ngomong, nurunin tangga aku ngomong, naik tangga aku ngomong, terus riset pertanyaan juga kan dari finalis-finalis YouGrad sebelumnya di YouTube, aku catat pertanyaannya, terus aku aku cari jawabannya. Itulah pokoknya latihan depan kaca ngomong gitu. Karena kan waktu itu memang belum terbiasa ngomong bahasa Inggris gitu. Walaupun emang bisa, tapi kalau ngomong yang fluent dan lancar banget gitu ya. Dan nggak mikir gitu, belum sampai level itu gitu. Nah, uniknya di saat tahap wawancara yang hasil saya latihan tadi tidak ada yang keluar. Aduh, mana gitu kan. Karena ternyata mereka itu mewawancarai sesuai dengan jawaban kita. Misalnya aku bilang A, nanti dia bakal nanya nelusuri lagi gitu di dalam lagi. Kenapa begitu, begini, begitu. Tuh. Emangnya latihannya ngomong apa emang pas latihan? Banyak sih yang diwawancara itu kan pertama motivasi, di YouGrad apa, terus apa yang ingin kamu dapat dari sana, nanti balik ke Indonesia mau seperti apa. Kalau itu ada sih, ditanyain ada begitu. Nah, aku itu dapat pertanyaan menarik yang aku ingat sampai sekarang dan mungkin ini jadi pertimbangan orang itu menerima aku sebagai finalis Global YouGrad. Iya. Dia nanya jurusan aku. Yang nanya jurusan aku itu
orang Amerika. Jadi yang wawancara itu ada 4 orang, 2 dari orang Indonesia kalau nggak salah penerima Fulbright, satu lagi dari kedubes Amerika, satu lagi pengawas doang. Tuh, yang dari kedubes Amerika tuh nanya, jurusan kamu ini apa gitu? Pakai bahasa Inggris. Yeah, of course. Bahasa Gimana, Inggris. gimana? Communication and Islamic broadcasting. What is communication and Islamic broadcasting? I've heard communication and broadcasting before, but what is Islamic Islamic broadcasting? Gitu kan? Ini apa? Jadi di situ aku jelasin. Sebenarnya ya yang aku tahu kan waktu Islamic broadcasting, penyiaran Islam itu kita seperti ngambil intisari dari Islam, kita masukkan ke dunia penyiaran, gitu. Aku bahasa simpelnya lah, aku jelasin kayak misalnya di Islam itu kita mengutamakan kejujuran itu kita ambil untuk ke dunia penyiaran gitu. Aku jelasin dan gimana kita belajar di semester awal, like early semester kita belajar belajar tentang keislaman. Pokoknya kamu jelasin kan keislaman. kalau belajar di KPI itu kayak gimana gitu. Aku jelasin, katanya, oh menarik katanya. Pas udah jelasin tentang Islamic broadcasting ini baru dibilang, oh menarik ini katanya. Dan aku dengar omongan dari kedubes itu ada yang bilang, oh berarti ini sesuatu yang bisa kamu share di sana gitu, karena di sana nggak ada. Kayak Mungkin gitu. itu faktor kamu keterima. Makanya KPI itu unik ya bagi mereka ya. unik banget. Gitu. Jadi aku mikir mungkin ini salah satu yang bikin aku keterima. Karena pas aku ngecek daftar alumni ternyata belum ada, KPI. selain KPI belum ada jurusan keislaman. Alumni yang punya jurusan keislaman. Baru aku sendiri pertama. Kalau alumni dari UIN banyak tapi kebanyakan bahasa Inggris. Teman-teman KPI, bener gak sih? Yang pengen daftar anak MD itu belum ada kan MD? Belum ada. Terus PMI, PMI belum ada. IKS, IKS. Pokoknya anak-anak FDK itu aku sangat dorong untuk coba daftar ini. Perbandingan mazhab. Iya kan, siapa Belum tahu. tahu. Iya bakal jadi lebih unik banget gitu tuh ada perbandingan mazhab. Tapi yang jadi poin tuh keunikan terus kebaruan kan. Soalnya mereka belum pernah dengar. Belum pernah. Even itu yang wawancara dari Amerika itu kan belum pernah dengar lo Islamic broadcasting. Kami tahu kalau broadcasting. Iya. Tapi Islamic Kita broadcasting. tahu yang Islamic broadcasting. What is this? Can you explain a little bit? Gitu. Jadi situ aku jelasin. Memang aku jelasinnya nggak yang detail banget, tapi yang intinya yang bisa dipahami dengan mereka gitu. Kamu suruh kesini juga nggak yang mau wawancara ini? Enggak, kebetulan tidak. Anda ingin tahu broadcasting? Silahkan datang studi tour. Terus kemudian setelah tahap wawancara itu tahap apa Mbak? Nah, setelah wawancara selesai kan wawancara itu kita bakal masuk ke list selected, aku lupa namanya apa, masuk ke list dan itu nanti kita bakal TOEFL IBT. Tes TOEFL IBT ini yang enak ya. Tes TOEFL IBT itu terkenal mahal, seingatku Oke. $200 ke atas. Dan itu $200. dolar ya. Harus dolar buat anak kos itu. Aku kira 200.000 tau. Udah tadi denger dolar ujungnya ya, bukan ribu. Karena dia tes internasional yang diterima di kampus-kampus Amerika untuk foreign student. Nah, itu tes kamu TOEFL ini bakal dibiayai sama yang namanya Aminef. Dibiayai, terus tes kamu berangkat, misalnya kita berangkat ke Jakarta, itu dibiayai, dan juga tes kamu menginap di sana kan. Kalau kita perlu menginap di Jakarta ya. Sorry, untuk berarti ambil tes ini. tes TOEFL-nya itu nggak di Jogja? Aku kebetulan nggak di Jogja. Kemarin mau ambil yang di Jogja, tapi waktu itu nggak ada daftarnya. Lagi nggak ada di hari itu gitu, di hari yang mereka tentukan. Terus? Dan itu semua dibiayai. Jadi Global U Grad ini beasiswa yang emang fully funded banget. Kita tinggal belajar. Tinggal ya gila-gilaan di itunya aja, memperebutkan posisi itu aja gitu. Nah gitu. Oh ya, aku mention tadi yang menyelenggarakan Global U Grad ini itu di tangan pertamanya itu pemerintah Amerika dengan bagian cultural exchange-nya mereka lah, itu pendidikan dan cultural exchange-nya. Terus yang menangani Global U Grad seluruh dunia ini namanya Yayasan World Learning. World Learning itu yayasan non-profit yang ngurusin salah satunya Global U Grad ini. Tapi kalau yang nge-handle di Indonesia itu namanya Aminef. American Indonesian Exchange Foundation. Itu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, yang IG yang aku follow untuk menerima informasi ini tuh termasuk IG Aminef. Dan aku dapat informasi itu dari IG-nya Aminef.
gitu. Jadi kalau mau daftar UGRAD, follow dulu IG Aminef. Nanti insya Allah di situ mereka bakal bagi-bagiin informasi tentang UGRAD. Tuh, Aminef ya, @Aminef. AMINEF. Yes. Oke, nanti bisa langsung dicek, langsung cari informasi, terutama soalnya beasiswa apalagi ke luar negeri itu kan sebenarnya hampir impian semua mahasiswa Indonesia. Betul. Apa di Aminef itu cuma menyediakan beasiswa buat student exchange-nya cuma untuk semester atau emang ada yang kayak beasiswa atau buat peneliti apa gimana? Oh ada. Jadi di Aminef itu kan kalau untuk yang exchange untuk mahasiswa sarjana, undergraduate itu ya, yang kayak kita nih masih mahasiswa itu global UGRAD. Nanti ada yang untuk research, untuk S2 itu ada Fulbright apa gitu namanya. Ada yang untuk master degree biasa itu Fulbright apa. Ada yang untuk untuk pekerja yang belum profesional. Itu ada namanya CCI. Yang pekerja sudah profesional misalnya sudah bekerja 10 tahun ke atas itu ada lagi biar belajar di sana atau seperti bekerja juga di sana gitu. Banyak banget program beasiswa dari Aminef ini yang langsung ke Amerika ya, yang exchange ke Amerika gitu. Seru banget ya kesempatan mahasiswa Indonesia tuh buat berangkat gitu ke Amerika. Yep, benar. Ngomong-ngomong soal banyaknya gitu, kuotanya tuh berapa buat sekali terbang ke Amerika? Kuota untuk global UGRAD ya, yang aku tahu. Dari tahun awal sampai tahun 2020 itu cuman 5 orang se-Indonesia. Serius, 5 orang. Jadi bersaing, jadi mereka tuh saingannya lebih ketat sih dulu. Santet gitu. Misalnya kita bersaing dengan tidak sehat. Santet dia tidak lolos. Main black magic gitu juga. Gitu juga. Pakainya otak ya, nggak pakai black magic ya. Itu 5 orang. Tapi dari 2021 sampai tahun aku 2022 itu nambah jadi 12 orang. Tetap sedikit sih itu. Iya sih. Kayaknya mendingan gitu. Yang daftar berapa? Aku tuh kurang tahu yang daftar berapa, Oke. cuman yang pasti banyak. Mungkin ya ribuan mungkin, nyampe ratusan lah mungkin. Karena kan dari Sabang sampai Merauke nih yang daftar. Iya, betul. Dari seluruh Indonesia. Dan juga oke. Terus sorry, ini mungkin pertanyaan dari aku pribadi. Kenapa Amerika? Kenapa Amerika? Ya. Karena yang dapat itu. Oke. Aku kira Karena rezekinya di situ gitu. Karena dulu jujur aku sempat daftar yang ke Turki. Tapi itu bukan exchange untuk belajar sih, lebih ke cuman keliling, sekedar itu aja. Exchange ke budayanya aja kan. Cuman program 1 bulan kalau nggak salah gagal gitu. Jadinya ya coba aja nih yang US. Alhamdulillah keterima gitu. Ke Turki ditolak, ke US diterima. Emang rezekinya sih US sih. Rezekinya di situ. Tapi setelah sampai Amerika nih, singkat cerita, kamu daftar dengan melalui proses yang panjang banget, terus diterima untuk pertukaran pelajar ke Amerika. Ekspektasi kamu sebelum ke Amerika, setelah ke Amerika, ada yang bisa kamu ceritain nggak? Mungkin ekspektasi ya. mungkin sebelum kamu ke Amerika nih, Amerika tuh kayaknya negara yang keren parah men. Kita aja bikinnya keren parah nih. Ngomongnya tuh pakai man you. Gila keren banget. Apakah seperti itu? Ini Jaksel apa Amerika ya? Apakah Amerika sekeren orang-orang bayangkan? Tidak juga gitu. Oke. Sama untuk ekspektasi ya. Sebenarnya lebih ke apa yang tertanam di otakku, Amerika tuh kayak liberal dan juga orang-orangnya cuek-cuek, gitu lah, cuek-cuek, individualis. Yeah. Itu gitu stigma orang barat di kita lah. Iya, itu stigma kan. Tapi pas aku nyampe sana ternyata enggak juga gitu. Malah aku dapet di state yang orangnya tuh terkenal baik-baik, ramah-ramah. Di mana sih Amerikamu? Di Bagian Utah. Utah. Bacanya Utah. Utah. Kan ulang tahun. Itu Utah. Utah. Mohon maaf. biar share gitu. Aku di nama kotanya Saint George. Negara bagiannya Utah. Gitu. Di universitas mana tuh? Utah Tech University. Tech University. Yes. Di Utah itu ngambil jurusan? Itu Communication and Media. Oh, berarti masih nyambung ya sama KPI ya. Waktu ngambil jurusan itu tuh udah ditentuin pas sebelum kamu sampai sana, atau sampai sana baru kamu masuk jurusan ini? Nah,
Oh, kita masuk ke ini tadi ya, proses seleksi ya. Oke. Belum selesai nih. Iya. Gimana sih Ul? Udah jauh aja kita. Udah sampai Amerika kita nih. Jadi tadi kan sudah TOEFL IBT, setelah TOEFL IBT baru pengumuman finalis. Pengumuman finalis, habis itu kita ada tes kesehatan tadi. Iya, Setelah iya, tes iya. kesehatan, baru kita ada yang namanya apa ya, orientasi online. Nah, di orientasi online ini dikasih tahu gimana caranya adaptasi di US dan lain sebagainya. Dan di saat-saat orientasi online ininya lah in between gitu lah, di hari-harinya itu untuk aku pribadi sudah dihubungi sama pihak universitas sana, sudah bisa komunikasi sama advisor aku di sana, apa DPA ya kalau di sini. Iya. Iya. Udah bisa komunikasi, udah bisa konsul, bagusnya saya ambil apa ya, gitu kan, bagusnya ambil apa, udah konsul. Dan juga kan di pendaftaran awal banget di online application itu kita sudah disuruh ngelis Mau masuk mata jurusan kuliah apa? matkul apa yang ingin diambil di sana gitu, matkul apa yang KRS-an gitulah ya. kayak gitu, apa yang ingin diambil. Servernya down nggak pas? Disensor. We collect the group. Itu disensor ya. Saya nggak ikut-ikutan, Dikat Pak. ya. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. Oke, oke. Jadi itu kan kita setelah orientasi itu kan ada placement. Iya, iya, Placement mau di kampus mana kita ditentuin. Nah, itu aku dapat kampus Utah Tech. Di situ aku dihubungi langsung sama advisernya, komunikasi langsung masalah akademis dan lain sebagainya. Dan di situ juga aku disuruh, kan setelah aku yang pertama tadi ngelis tentang daftar mata kuliah itu masih belum spesifik nih. Iya. Karena ini kan aku di kampus ini sekarang. Nah, aku disuruh ngelis apa yang pengen kamu ambil di kampus ini. Oke. Jadi aku buka webnya, apa research dulu mana nih yang kira-kira ini. Dan enaknya di sana itu kalau buka webnya langsung ada silabusnya gitu kan, jadi bisa dilihat. Nah, buka webnya, milih, baru komunikasi sama DPA. Komunikasi sama DPA, nanti yang mana yang cocok, yang mana enggak. Kita sesuaikan juga jadwal dan lain sebagainya, sama kayak KRS-an kita. Oke. Iya, iya. Gitu. Dan baru akhirnya dimasukin ke sana. Berapa matkul tuh? Aku tuh cuman ambil 1, 2, 3, 4, 5 matkul. Oke, 5 matkul. Dan itu 14 SKS. Dikit ya SKS-nya. Iya, kita kan 21, biasanya 24. 24. Kalau di sana itu SKS segitu udah termasuk banyak. Itu udah termasuk banyak. Banyak. Bebannya juga banyak segitu. I see. Berarti seimbang lah ya. Karena kalau kita kan matkul 3 SKS aja pertemuan seminggu sekali ya. Iya. Kalau di sana seminggu 2 kali. Oh, oke. Jadi emang gitu. Dan juga aku sempat komunikasi juga sama advisor, ini gimana ya, aku kan komunikasi dan Iya, penyiaran betul, Islam betul. gitu gimana. Oh, kamu masuk media aja, gue disaranin gitu karena emang sejalur. Dan mereka kan udah tahu matkul-matkul apa yang udah aku ambil karena aku ada transkrip ini HS kumulatif itu udah aku kasih ke mereka yang udah ditranslate. Jadi mereka ya mencocok-cocokkan gitu. Di sana sama kayak IPK tertinggi 4 gitu sama? Sama, Oke. nilainya sama. Untuk perkuliahan gimana? Sama nggak? Maksudnya jalannya perkuliahan gitu? Ada bedanya sih. Ada bedanya juga. Dan aku juga perlu adaptasi lagi kan sama Betul. sistem Iya. kurikulum di sana gitu. Cuman kurang lebih sama sih, absennya juga 14 pertemuan kan. Umumnya 14 pertemuan. Terus juga, cuman itu tadi yang beda. Di seminggu ada 2 kali pertemuan biasanya. Absennya sama kayak di Indonesia. Milenia Rizky hadir. Iya. Oh kayak gitu Sama, juga. rolling. Ini juga. Nih aku mau tanya, penasaran sih sebenarnya secara keseluruhan Kak Kiki ini culture shock nggak? Oh, culture shock banget. Dari segi apa aja nih? Dari segi apa aja nih? Pertama kali nyampe ke US apalagi, aku tuh baru sadar ini bukan lagi di Indonesia setelah lihat orang-orang ya. Kayak di Indonesia tuh kita biasa banget ya lihat orang hijaban semua. Iya. Di sana tuh langsung berubah, kayak langsung warna-warni gitu rambutnya. Jadi kayak, waduh, baru realize gitu, I'm not in Indonesia anymore hijau, gitu. ya kan? Iya, blonde. Tapi yang jadi ini setahuku ya, mungkin nanti kalau salah bisa diklarifikasi gitu. Di sana mereka benar-benar nggak mempermasalahkan style rambut. Tidak sama sekali. Ya kan, mau ungu, gimbal. Enggak. Tidak dipikirkan style rambut, style baju.
Wow. nggak akan dipermasalahkan gitu. Belum selesai culture shocknya kita Oh, nih. culture shock ya. Terus juga sama udara yang aku bilang tadi, di Indonesia itu kan panasnya lembab. Kalau di sana itu panasnya kering, kering banget gitu loh. Bedanya apa tuh? Saya aku belum pernah bedain yang panas kering sama panas Panas lembab. Setauku panas ya udah Panas ini. semua Nah, kayak gitu. Kalau di Indonesia kan panas, kamu berjemur aja di tengah-tengah lapangan sudah berkeringat gitu kan. Oke. Kalau di Di sana sana ya keringatan juga nggak banyak. Tapi kayak panas yang menusuk, tau gak sih? Mengeringkan gitu, mengeringkan kulit. kayak di AC. Iya, tapi Biasanya kan kayak dingin panas. tapi kering. AC kering. Bayangin AC tapi keluarnya panas, nah seperti itu. Gak bisa Kering. bayangin Ulfa. Nanti aku ke Amerika deh biar bisa lebih tahu Amin. ya. Diaminin kan nih? Amin ya. Amin biar bisa Amin, tahu amin. panas kering gimana. Terus selain orang-orangnya yang ternyata beda banget, apalagi yang bikin culture shock? Culture shock. Ini mungkin adab dari di sana ya. Adab di sana itu yang aku bikin culture shock. Di sana tuh ini simple banget sih. Apa namanya? Sangat simple tapi mendalam. Kayak contohnya di sana tuh kebiasaan orang ngebukain pintu untuk orang di belakangnya. Jadi misalnya kamu masih di sana, aku di sini tuh udah dibukain sama mereka. Itu simple ya. Tapi di Iya sih. sana tetap culture shock aku. Kayak ya ampun, kok orang sebaik itu mau bukain aku pintu gitu. Tapi kalau aku pribadi enggak sih, maksudnya ya udah, maksudnya kalau masih jauh tuh ya udah biarin aja gitu. Kalau di sana enggak, Enggak ditungguin. tapi disuruh buru-buru gak? Cepetan gitu. Enggak ya? Padahal aku nggak kenal gitu orangnya. Jadi kayak saling bukain pintu. Misalnya aku jalan di depan ada orang, ya mereka ngebukain pintu, nyuruh aku masuk dulu, baru dia masuk. Itu sudah budaya loh. Mematahkan stigma sih kalau misalnya orang Amerika tuh kayak orang Barat tuh kayak identiknya kayak individualis kayak gitu. Itu langsung patah stigma itu. Aku tuh langsung culture shock di situ kayak wow, sesopan ini gitu adabnya. Gitu. Terus budaya membaca, itu kan kamu kan lingkupnya cuman di wilayah akademik gitu kan? Maksudnya kamu ngekos nggak di sana? Di asrama kampus. Oh, di asrama. Jadi kan mumpung kamu nih bergeraknya di bidang akademik gitu, lingkungan akademik mahasiswanya tuh gimana? Suka baca, terus apakah sama kayak di sini gitu? Kalau bilang suka baca ya, mereka sangat suka baca. Di sana tuh biasa aja loh kalau misalnya kamu baca buku di bus atau di stasiun tuh biasa aja baca buku tebal-tebal di situ tuh Dan biasa itu aja. banyak orang yang melakukan hal Banyak. sama. Keren Banyak sih. yang melakukannya. Itu sama apalagi ya kalau misalnya culture shock mungkin Soal makanan ya makanan banget. penting ya soal Biasanya orang-orang itu kalau di luar negeri ya, apalagi orang Indonesia tuh, Nggak apaan sih nasi. aku ketemu nasi goreng Iya. gitu. kita karena kita muslim kita agak susah gitu loh, ketakutan Nah susah itu, dapat makanan nih. kamu orang Indonesia, kamu orang Muslim di negara yang mungkin Muslim jadi minoritas di sana. Iya, itu juga jadi culture shock aku. Di sana nggak ada masjid, mau sholat gimana gitu Ya. kan. Nah, tapi yang jadi ini sih di sana karena tadi orangnya tidak peduli sama apa yang kamu lakukan, bukan gak peduli ya, nggak ngurusin urusan orang. Jadi aku tuh bahkan biasa aja sholat di tempat umum tuh biasa aja, sholat di pinggir taman, sholat di bandara. Paling ekstrim di mana sholatnya? Yang mungkin di sini tuh kayak aneh banget orang sholat di situ. Aku sholat di museum pernah. Museum. Iya. Dikira kamu koleksi nanti. Enggak gitu ya. Enggak Nggak, gitu. nggak. Di museum pernah, di mobil biasa ya. Dan orang nggak merhatiin. Enggak. Biasa aja gitu. Biasa aja. Oke. Kayak rame-rame orang datang, aku mojok sholat ke situ. Oke. Dan orang ya biasa aja. Gitu. Iya sih, aku bisa bayangin banget sih. Maksudnya mungkin kalau di Indonesia ya, karena Udah emang jadi bahan tontonan. Hah? Dapat jadi bahan tontonan pasti. Enggak, Mbak udah Iya. kakak udah viral udah masuk TikTok. Orang sholat di museum. mungkin kalau di Indonesia kayak malah dicibir tahu sholat di tempat umum. Iya. Karena kan kita ada fasilitas. Iya, Di sana tidak ada. gitu. Gitu. Nggak, maksudku Nah, kalau kultur shock masalah makanan. Itu tadi aku nyariin nasi, terus juga di sana ini nggak pedes gitu. Jarang banget ada yang pedes-pedes tuh, malah nggak ada sama sekali. Terus juga tidak flavorful. Mereka itu flat. bumbunya cuman garam sama lada doang. Kayak salt and pepper. Tapi menikmati nggak? Awal-awal enggak.
Soalnya kayak hambar-hambar gitu ya. Iya, hambar-hambar, tapi makin lama kebiasa juga akhirnya. Emosi nggak makan hambar itu? Makan apa sih ini? Enggak. Ya? Enggak dong. Lumayan sih, tapi jujur iya. Makanan tuh penting banget loh, soalnya kan mau nggak mau ya dari pagi tuh bangun tidur ketemu makanan yang nggak biasa kita makan. Sekalinya makan hambar itu kan mesti ngaruh banget ke psikologis gak sih? Iya, Ya kan? apa namanya French fries, apa sih French fries itu? Kentang goreng. Kentang goreng itu pernah sekali nggak dikasih garam gitu ya, bayangin Ya rasanya. kayak kentang. Kentang doang gitu loh. Mm-mm. Nah terus di sana itu kalau yang tadi yang makanan hambar, kalau yang manis tuh manis banget. Makanya Lebih manis dari sini. lebih manis dari sini. Oke. Manis banget. Jadi sampai kalau donat itu ya, kita kan donat ada toppingnya coklat udah. Kalau mereka di glaze lagi sama gula gitu. Jadi kayak Glass itu apa glass? Taburin. gitu ya. Udah pakai coklat masih ditaburin gula. Lebih ke ini glaze tuh kayak gula yang cair disiram. Oke. Iya, tahu. Jadi manis banget pokoknya. Nggak tahan ya manisnya ya. Gila, makanya ada yang pernah bilang kalau budaya makan di Amerika itu emang bikin gemuk karena itu tadi. I see. Mungkin besok kamu sih nggak bawa oleh-oleh donat Amerika sih, jadinya aku nggak Iya, bisa mengukur. Besok langsung ke Amerikanya sendiri dong. Iya, merasakan. Tapi kalau sebagai benchmark nih ya, donat di mall tuh masih kalah manis. Kalah manis kalau menurutku. Gila sih. Itu manis banget. Manis. Masih banget. kalah manis loh. Oke, itu kan soal makanan. Terus soal kultur di luar akademiknya kayak budaya-budayanya gitu. Di sana kan nggak mayoritas bukan Islam kan? Itu gimana? Di sana mayoritas apa mayoritas mereka? Kalau di daerahku itu mayoritas Kristen Mormon. Mm-mm. Mormon itu ya salah satu cabang dari Kristen lah gitu. Mayoritas seperti itu. Dan sebenarnya mereka tuh ini biasanya ya orang-orang yang religius itu terkenal baik-baik ya, dan ramah-ramah dan sangat terbuka dengan pendatang gitu. Jadi aku rasa aku nggak pernah dapet dipojokkan karena muslim gitu, tidak gitu. Jadi kayak merasa aku tuh seperti dianggap orang sana juga gitu. Bentar, you're the only one Muslim or We have other Muslims there. Like sana we have a Muslim community. It's very small but we have it. Masih ada gitu. Kecil emang. Gitu. Terus yang aku berhijab itu juga kayak gak yang diliatin, gak yang jadi asing. Itu Gak yang jadi orang aneh tidak, gak sama sekali. Jadi kayak mereka ya ngobrol-ngobrol biasa, kayak bercanda-bercanda biasa gitu. Kayak aku nggak berhijab aja gitu, kayak aku dianggap lokal, aku dianggap seperti American itu. Di sana nemu orang Indonesia juga nggak? Nemu sudah. Itu gimana? Kan sehari-hari ngomong Inggris. Tentunya kamu sebagai orang Indonesia kangen juga nggak sih ngomong Indonesia? Bener. Ya kan? Kangen. Jadi waktu itu ada namanya Mas Taufik, semoga nonton. Nanti di-share ya. Mas Taufik. Kita tag Taufik siapa ya? Hidayat tuh kan. Lupa namanya, pokoknya Mas Taufik aja namanya. Jadi Taufik. Banyak waktu- banget sih. Mas Taufik yang di Amerika. Mas Taufik yang di Amerika. Di Utah ya? yang di Utah ya? Oh, sekarang nggak di Utah, katanya lagi di Texas. Oh, Berarti yang di Texas. Gimana? Jadi waktu itu aku lagi sholat di tempat Muslim community tadi. Oke. Usually Iya. we have Friday prayer. Ada Jumat. sholat Jumat. Tiba-tiba ada orang baru satu gitu. Aku tuh udah ngelirik-ngelirik, mukanya orang Indonesia nih. Aku kan datang pakai mukena kan. Dia tuh juga ngelirik-ngelirik kayak ini kalau yang pakai mukena tuh cuma budaya Indonesia nih, gitu. Jadi selesai sholat langsung samperin, langsung dari Indonesia ya, iya dari mana, bla 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 gitu. Itu kayak air di padang pasir gitu kan? Iya nggak sih? Iya. kan? Savana. Seneng banget gak sih? Begitu ya ampun, akhirnya aku bisa ngobrol bahasa Indonesia lagi gitu. Akhirnya gitu. Ngobrol tuh nggak perlu mikir gitu loh. Kalau Iya. ngobrol bahasa Indonesia mikir dulu kayak Betul. ini bener gak ya? Baru kita ngomong, nggak Ini perlu langsung struggle. nyeplos aja ya. Itu hari keberapa ketemu sama Mas Taufik itu? Hari kedua. Bulan kedua kayaknya. Udah agak lama ya? Mm. Udah lama di Amerika baru nemu orang Indonesia. Ya tuh kayak aduh.
seneng banget kan, ya Allah ketemu saudara, kayak ketemu saudara gak sih kalau Benar, ketemu orang asing gitu. Ya, itu tadi soal pengalaman-pengalaman di Amerika gitu dari Mbak Milenia Rizky di Amerika selama 4 bulan. Tentunya ada banyak banget pelajaran. Tapi kalau boleh minta ke Mbak Kiki nih, ada nggak nih yang pingin banget kamu sampein ke teman-teman biar mungkin termotivasi Iya, untuk benar. mengejar? Mungkin kan ada kan ya teman-teman kita yang pengen ikut beasiswa tapi mager banget karena ngurusnya tuh susah nggak sih? Iya. Mager dan insecure. Udah Mager. nggak percaya diri duluan. Mager, insecure, terus ribet. Termasuk ribet nggak? Termasuk. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Apa ya? Aku sih selalu bilang ya sama siapapun coba dulu. Karena benefitnya ini banyak banget. Kayak dari awal aja kita nggak keluar biaya gitu. Kita mau tes TOEFL nggak keluar biaya. Kita datang ke US itu nggak keluar biaya. Di sana nanti biaya hidup itu nggak keluar sama sekali biayanya. Kayak di uang makan kamu dapet, uang jajan dapet, terus pengalaman dapet, sama apa tadi sebelum berangkat juga visa dibiayai dan lain sebagainya. Terus juga nanti di US itu di kasus aku ya, itu kita bakal dikumpulin untuk semua Global U-Grad. Global U-Grad ini kan mendunia ininya, programnya. Itu kita dikumpulin di Washington DC, di ibu kotanya Amerika. Di situ kita ngadain seminar, kita nginep 4 hari 3 malam, kita ketemu sama U-Grad dari seluruh dunia, kita sharing pengalaman, sharing culture dan lain sebagainya, dan itu dibiayain gitu. Full dibiayain. Kayak ini benar-benar fully funded dan sayang gitu kalau nggak dicoba kesempatan ini gitu. Dan khususnya untuk anak-anak UIN di seluruh Indonesia dan juga anak-anak KPI di UIN Sunan Kalijaga khususnya, coba aja daftar. Karena yang aku lihat alumni dari PT KIN itu jarang gitu. Sedangkan ini terbuka banget untuk semua universitas di Indonesia dan semua jurusan, mau jurusan keislaman, mau jurusan bahasa Arab itu bakal di ACC gitu. Jadi coba aja bawa keunikan dari UIN, bawa keunikan dari jurusan masing-masing untuk dijual di Amerika gitu. Seperti itu. Aduh, terima kasih ya Kak Iki udah memotivasi teman-teman kita gitu supaya menjadi the next of Kak Kiki. Amin. Mungkin buat yang teman-teman pingin nanya-nanya lebih lanjut, bisa menghubungi sosial medianya apa nih Kak Kiki? Itu aku lumayan aktif di Instagram. Tuh, Instagramnya apa? Milenia Rizky. Milenia. Milenia L-nya double, Rizky pakai Y-nya juga double. Oke. Ada di bawah sini. Waduh. Oke. Ya, itu adalah tugas editor. PR editor ya. Oke, Sobat Kompos, itu tadi obrolan kita kepada Kak Kiki soal ya awal terjun, awal daftar, Iya, aku daftar. terus keterima, terus di Amerika ngerasain culture shock, terus kaget ketemu orang Indonesia, berasa kayak akhirnya bisa ngomong Indonesia. Kalau aku mungkin akhirnya bisa wisuh. Nggak gitu. Enggak ya? Ya, itu tadi. Banyak banget yang kita dapetin dan ambil yang baiknya dan ya emang semuanya baik. Jadi ambil baiknya aja dari Kak Iya, Kiki iya. kayak gitu. Kayaknya segitu aja ya dari aku Ulfa Asila dan Juga ada aku, Gandhi. Sampai jumpa di Cetar episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetar! Great stories. Begin here!